Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang geger di jagat media sosial terkait dengan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Surat ini dikeluarkan tertanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 14 Oktober 2024 Masehi, dikeluarkan di Jakarta, yakni tentang pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama LBM NU masa khidmat 2022-2027, di mana ketika membaca lampiran surat keputusan tersebut, ternyata ketika dibaca di daftar anggota Lembaga Bahthul Masail LBM PBNU sudah tidak menyertakan nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jika benar surat ini benar-benar sudah dikeluarkan oleh PBNU, dan jika benar memang Kiai Imad tidak lagi disertakan menjadi anggota LBM PBNU, dalam tanda kutip kita mengatakan beliau dipecat atau dikeluarkan dari LBM PBNU, maka saya ingin tegaskan bahwasanya dikeluarkannya Kiai Imad atau sederhananya pemecatan Kiai Imad ini terjadi menandai satu abad Nahdlatul Ulama. Berarti memang qadarullah, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sosok Kiai Imad adalah sosok yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menandai satu abadnya Nahdlatul Ulama. Kita hari ini sedang dihadapkan dengan euforia mengenai angka satu abad NU. Tapi jangan lupa sebetulnya di balik euforia tersebut ada sebuah tanda zaman yang harus kita sadari. Kita harus peka dengan ini semua. Kiai Imad adalah mujaddid sesungguhnya, setidak-tidaknya untuk satu abad Nahdlatul Ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus li hadhil ummah, untuk umat ini. Ketika kita menunjuk li hadhil ummah, untuk umat ini, setidak-tidaknya buat kita Nahdlatul Ulama, buat kita kaum Nahdiyin, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, di setiap pangkal 100 tahun. Karena kita sudah masuk ke abad yang kedua, di setiap pangkal 100 tahun may yujaddidu laha dinaha, orang-orang yang akan menjadi mujaddid, pendobrak, pendekonstruksi, memperbaharui, menegaskan ulang din mereka. Artinya memang menata ulang nilai-nilai yang sifatnya sudah terlalu mapan. Ibarat air yang sudah menggenang terlalu lama, dan air itu tidak mendatangkan kebaikan kecuali cuma virus dan bakteri. Dan hari ini memang klaim bahwasanya habaib adalah cucu Nabi, itu adalah klaim yang sudah terlalu mapan di Nahdlatul Ulama. Dan tentunya ini mesti didobrak. Mengapa didobrak? Karena pada kenyataannya habaib Ba'alwi memang bukan keturunan Nabi. Dan tandanya memang Kiai Imad merupakan sang pendobrak, sang mujaddid tersebut. Buktinya semua kemapanan di NU menolak Kiai Imad, merasa terganggu dengan eksistensi sang mujaddid ini. Ciri mujaddid kan begitu. Semua orang yang dalam lingkaran kemapanan akan terganggu semua. Terkait dengan diskursus mengenai nasab Ba'alwi bukan sebagai cucu Nabi, ini adalah persoalan masyarakat Nahdiyin. Kita tidak bisa menutup mata. Ini adalah gerakan umat, gerakan Nahdiyin akar rumput, NU kultural yang terus bergerak untuk membangun penyadaran bahwasanya Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Makanya yang terlibat dalam perjuangan dan diskusi ini adalah
masyarakat NU kelas bawah. Dan kalaupun di struktural, yang ada di MWC, yang ada di ranting NU, yang ada di PCNU, yang bersama-sama kemudian melakukan gerakan membangun penyadaran terhadap umat. Karena memang yang menjadi korban eksploitasi para kabib-kabib Ba'alwi, ya masyarakat Nahdien kelas bawah. Tahukah PBNU itu kalau hampir semua pesantren-pesantren NU itu didawir oleh para habaib. Yang para kiai selama ini sungkan untuk menolak pendawiran tersebut. Karena mereka ini sudah mapan sebagai cucu Nabi yang diyakini oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdien kan sudah mapan klaim mereka ini cucu Nabi. Selama ini para kiai kita, pengurus-pengurus pondok pesantren, sungkan untuk bersuara. Karena khawatir kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi. Makanya ketika ada kajian yang menyatakan dan memastikan mereka bukan cucu Nabi, semua korban pendawiran, masyarakat Nahdien kelas bawah, pengelola-pengelola pondok pesantren bergabung untuk mendukung kajian tersebut. Dan memang agak berbeda dengan NU struktural. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membuat 3 catatan terkait dengan perjuangan Kiai Imad dan masyarakat Nahdien se-Nusantara, warga NU se-Nusantara yang mendukung kajian Kiai Imad ini. Catatan yang pertama, apa yang dilakukan oleh masyarakat Nahdien akar rumput atau struktur NU yang ada di bawah, ranting MWC atau beberapa cabang yang ada di Indonesia ini, itu semua dilakukan karena memang kecintaan tulus mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau nasab suci Rasulullah SAW dikotori, dinodai oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Mengapa kita menggunakan kata dikotori dan dinodai? Karena sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini sama sekali tidak bisa menjaga perilaku mereka. Perilaku yang mereka pertontonkan di tengah-tengah masyarakat NU justru kontradiktif dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua warga Nahdien di bawah, yang mungkin bagi PBNU bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, tapi kamilah masyarakat Nahdien di bawah merasa sangat terganggu nurani kami dengan perilaku kabib-kabib yang justru mencederai nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika kami ngaji, thumma fitnatu sarra, lalu muncul fitnah di zaman kelonggaran, kemerdekaan. Ya zaman sekarang, ketika bangsa-bangsa muslim merdeka, ketika bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi, kita saatnya membangun dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Akan muncul fitnah yang keluar dari bawah 2 telapak kaki seseorang yang ngaku-ngaku dari ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunanku padahal ia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika kita membaca hadis ini, seolah-olah kita disadarkan. Loh, yang tampil di masyarakat NU sebagai cucu Nabi, ini bukan cucu Nabi. Tapi mereka yang hanya mengaku-ngaku saja. Maka tanpa dikomando, tanpa dibayar, serentak seluruh Nusantara, warga Nahdien dengan keberanian dan modal apa adanya, bergabung, berjuang untuk mencerdaskan umat, mencerahkan umat, mengatakan bahwasanya mereka ini bukan cucu Nabi. Ini semua terjadi karena apa? Bukan karena uang. Mohon didengar para masyayikh di PBNU. Ini bukan karena uang. Ini bukan karena jabatan. Ini bukan karena bayaran. Karena saking cintanya dengan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu mengajari bangsa Indonesia tentang cinta kepada Nabi. Karena kita semua tahu. Bangsa Indonesia yang walaupun nun jauh dari Mekah, pusat Islam di sana, kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat cinta dengan Nabi-Nya. Yang paling gemar sholawat siapa? Ya orang Indonesia. Nggak ketemu kita grup-grup sholawat di Timur Tengah seramai yang ada di Indonesia ini. Sangat cinta orang Indonesia itu dengan sholawat. Loh, mengapa orang Indonesia sangat cinta dengan sholawat? Karena sangat cintanya mereka kepada Nabi-Nya.
Jadi tak perlu lagi meragukan kecintaan ini. Itulah mengapa kemudian Nabi menyebut ulaika ikhwani. Mereka semua adalah ikhwan-ikhwanku, kata Nabi. Mereka semua saudara-saudaraku. Di saat orang gembar-gembor dalam darah aneh mengalir darah Nabi, di saat orang bangga betul ngaku sebagai cucu Nabi, Nabi tidak mencari itu. Apa yang Nabi sabdakan? Yang aku rindukan adalah ikhwanku, kata Nabi. Saudara-saudaraku. Siapa ikhwan-ikhwannya Nabi? Mereka yang belum pernah berjumpa denganku, terpisah waktu denganku, terpisah jarak denganku, tetapi dia beriman dan mencintai aku, kata Nabi. Hadis ini merujuk tentang bangsa Indonesia. Bangsa yang jauh secara jarak dengan Nabi, jauh masanya dengan Nabi, tapi begitu cintanya beriman kepada Nabi. Inilah ikhwan-ikhwan Nabi. Kita warga Nahdiyin sadar betul, Nabi tidak mencari orang yang membangga-banggakan sebagai anak cucu Nabi. Yang Nabi rindukan adalah ikhwan-ikhwannya. Dia bukan siapa-siapanya Nabi, tapi dia sangat cinta kepada Nabi. Tak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan tak pernah melihat Nabi. Ini yang dicari sebetulnya. Catatan yang kedua saya ingin sampaikan hari ini. Kami, masyarakat Nahdiyin di bawah, walaupun tidak lagi dimasukkan ke struktur, walaupun Kiai Imad sudah dipecat dari PBNU, walaupun mungkin yang lainnya yang berjuang dengan frekuensi yang sama dengan Kiai Imad, yang mungkin tidak lagi diakomodir di struktur NU. Entah sengaja atau tidak sengaja, tapi izinkan kami terus berjuang, mencerdaskan umat ini. Kalaupun tidak diizinkan, kami tetap terus berjuang. Kami maklum hari ini struktur NU sedang sibuk. Sibuk dengan apa? Saya perhatikan kita harus jujur-jujuran nih. Karena ini satu abad Nahdlatul Ulama. Sedang sibuk dengan kekuasaan. Ada yang sibuk ingin menguasai partai politik. Ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan jatah menteri. Oke, kita jujur-jujuran. Buka mata, buka telinga. Hari ini kan kita sedang disebutkan dengan itu semua. Ada yang sibuk ingin dapat jatah menteri. Ada yang sibuk ingin mendapatkan jatah proyek. Ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan kedudukan tertentu. Sedangkan di tingkat wilayah ada yang sibuk ingin jadi gubernur, wakil gubernur. Ada yang sibuk ingin menjadi bupati, wali kota, atau wakil bupati, wakil wali kota. Ada yang sibuk menggunakan privilege NU-nya untuk nyalek dan lain sebagainya. Bahkan betapa banyak kader-kader NU struktural yang memiliki jabatan struktural di NU menggunakan privilege NU untuk mendapatkan proyek-proyek strategis yang ada di pemerintah. Kita jujur-jujuran saja. Apa kami menyalahkan kader-kader NU yang sibuk nyari proyek, nyari jabatan, memanfaatkan itu untuk kepentingan politik? Enggak kami salahkan. Karena orang NU juga penting jadi menteri, orang NU juga penting jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi anggota dewan, ngelola proyek ini, proyek itu, tambang ini, tambang ini. Enggak kami salahkan. Kami semua berharap juga itu maslahat buat masyarakat Nahdlatul Ulama. Hanya saja jangan melupakan esensi perjuangan sebenarnya. Kita nggak boleh mengkhianati Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya pesan buat Kiai Imad, walaupun tidak diakomodir di struktur NU, panjenengan tetap menjadi Nahdiyin. Panjenengan tetap menjadi warga NU. Karena kita mengamalkan pesan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kita urusin NU. Walaupun tanpa jabatan. Walaupun tanpa di struktur. Karena kita merupakan santri Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enggak masalah itu. Kita berbaik sangka dengan hari ini kader-kader NU yang memang sedang sibuk betul dengan jatah menteri, dengan jatah tambang, dengan proyek ini, proyek itu, menjadi tim sukses dari calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon wakil gubernur, dan kemudian mendapatkan setidak-tidaknya uang untuk dukung sana, dukung sini. Kami semua maklum dengan itu semua. Saya pikir ini maslahat juga. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Agama sejatinya tidak diwariskan kepada penguasa. Din ini tidak diwariskan juga kepada orang yang kaya raya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan kepada kita semua. Mbah Hasyim Asy'ari membangun NU tanpa kekuasaan. Membangun NU bukan dengan uang yang banyak. Tapi NU menjadi jamiah yang sangat besar sekali. Pengalaman kita 32 tahun. NU nggak pernah dapat jatah menteri. 32 tahun di zaman Orde Baru.
tidak mendapatkan jatah menteri, tidak mendapatkan jatah proyek. Pesantren NU gedek geribik semua. Bahkan sekolah-sekolah ma'arif yang hendak mengajukan bantuan kepada pemerintah di zaman Orde Baru, disuruh mengganti dulu nama sekolahnya agar mendapatkan bantuan. Sampai-sampai sekolah NU banyak yang menginduk ke Matlaul Anwar demi mendapatkan bantuan pemerintah. Tapi apa NU menjadi senyap? Apa NU menjadi mati? NU tambah kuat. Setidak-tidaknya hari ini ada 30.000 lebih pesantren Nahdlatul Ulama. Ada jutaan santri yang belajar di pesantren-pesantren NU. Gedung memang tidak megah, bahkan dibangun secara swadaya. Coba kita lihat di Tebu Ireng, di Lirboyo, di mana asrama-asrama santri dibangun secara swadaya. Santri Lampung bikin asrama Lampung, santri Banten bikin asrama Banten. Mereka telepon orang tuanya, ayo nyumbang. Walaupun dibangun sedemikian rupa, tapi ada puluhan ribu santri yang cerdas, yang alim di sana. Ini menandakan NU dan din Islam ini tidak dibangun atas dasar kekuasaan. Walaupun orang Islam berkuasa semua, Islam belum tentu berjaya. Walaupun orang Islam kaya sugih semua, Islam belum tentu berjaya. NU belum tentu berjaya. Agama tidak diwariskan kepada penguasa dan pengusaha. Tapi sejatinya agama diwariskan kepada orang-orang yang berilmu. Wa annal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini catatan yang kedua. Jadi kita memaklumi hari ini ketika NU struktural, terutama yang di atas, sedang asyik dengan proyek, jatah menteri, jatah kekuasaan, tim sukses dan lain sebagainya. Tapi kami NU kultural akan terus mendobrak untuk menandai satu abad Nahdlatul Ulama ini. Kemudian poin yang ketiga, apa yang dilakukan masyarakat Nahdiyin kelas bawah ini. Yang diantaranya ada Kiai Imad, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Kiai Muhammad Abbas Bili Yaksi, dan kiai-kiai yang lainnya, anak-anak muda yang lainnya, ini dalam rangka menyambut 1500 tahun masa Islam dari kelahiran Nabi. Maka tahun 1446 Hijriah ini terhitung sudah 1499 tahun. Artinya tahun depan sudah 1500 tahun. Zaman sudah semakin akhir, Israel sudah semakin zalim. Setidak-tidaknya barangkali, mungkinkah Imam Mahdi akan segera muncul? Karena Nabi SAW telah menyatakan, Imam Mahdi itu min itrati. Imam Mahdi itu adalah keturunanku, kata Nabi. Min waladi Fatimah, dia adalah keturunan Fatimah. Berarti dzurriyyat Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan min ahli baiti. Imam Mahdi itu adalah dari keluargaku, kata Nabi. Di mana ismi, namanya adalah namaku, kata Nabi. Wa ismu abihi isma abi, dan nama bapaknya adalah nama bapakku, kata Nabi. Imam Mahdi itu adalah keturunan Fatimah. Imam Mahdi itu adalah itrohnya Nabi. Imam Mahdi merupakan bagian dari ahlul baitnya Nabi. Namanya Muhammad, bapaknya bernama Abdullah. Maka ulama sepakat, wajib memverifikasi siapapun yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi, agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Jadi kalau ditanya, apa wajib membuktikan Ba'alwi itu, memverifikasi Ba'alwi sebagai cucu Nabi betulan? Iya, wajib. Karena kita sudah di akhir zaman, kita mengantisipasi agar tidak ada Imam Mahdi palsu, orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ahlul bait Nabi, padahal bukan. Karena Imam Mahdi adalah pemimpin pasukan umat Islam untuk berperang terhadap kezoliman Yahudi Israel tersebut. Maka mau tidak mau, menyongsong kehadiran Imam Mahdi ini menjadi wajib bagi kita semua memverifikasi siapapun untuk membangun kepastian siapapun yang telah membangun tersambungnya nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq.
Kita semua harus sensitif menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang punya ilmu dan kemampuan seperti Kiai Imad wajib meneliti, memeriksa siapapun yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan tidak ada lagi nanti yang berani mengaku sebagai zuriat Nabi kecuali dengan data yang benar. Dan kami ingin ingatkan kepada Bani Ba'alwi, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seorang yang sengaja membangun penasaban kepada laki-laki yang bukan bapaknya, kecuali pasti dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasab keluarga tertentu, klan tertentu, kaum tertentu, termasuk mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, nasabnya dari Nabi, padahal bukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang masyarakat Nahdiyin senusantara, mari kita bangkit menandai abad kedua Nahdlatul Ulama. Kalaupun Imam Mahdi belum muncul di zaman kita hari ini, setidak-tidaknya Allah akan kirim mujaddid. Saya ulangi, kalau Imam Mahdi belum muncul, setidak-tidaknya yang muncul adalah mujaddid setiap 100 tahun. Cuman kalau Imam Mahdi sudah muncul, kiamat sudah mau mendekat. Tapi kita berharap itu semua takdir Allah. Kalaupun tidak, harapan kita muncul mujaddid. Kalau muncul mujaddid, maka usia zaman masih panjang. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayyujaddidulaha dinaha. Semoga yang muncul adalah mujaddid, dan kita terus membangun negara kesatuan Republik Indonesia bersama Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.